Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 924 ya Pak Andris. Ya. Yuk kita mulai. Dari pria 45 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak. Ya. Damai sejahtera Tuhan Yesus bersamamu, amin. Terima kasih telah membacakan sekaligus merespon. Merupakan kelanjutan dari teks pesan yang pernah saya kirimkan, yaitu Bapak Pendeta Erastus, saat ini saya melihat serta mendengarkan pimpinan Tuhan melalui renungan dan doa pagi. Tiada batas baginya. 14 Februari. Saya teringat akan suku Israel, yaitu suku Lewi. Bisa jadi membingungkan karena renungan doa pagi tidak mengarah kepada suku Lewi. Yang ingin saya sampaikan adalah, kapan Pak Pendeta Erastus ada waktu, mari menjelaskan dalam suatu seminar atau pendalaman Alkitab. Untuk hal suku Israel ini ya Pak Pendeta Erastus janji ya. Apakah masih ada tipe orang seperti suku Lewi di saat ini? Sedikit saja ya Pak Pendeta, siapa suku Lewi ini dari pandangan Alkitab yang Bapak Pendeta pahami? Tuhan Yesus bersamamu, amin. Suku Lewi itu satu dari 12 suku bangsa Israel yang tidak mendapatkan tanah untuk digarap. Karena mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan di kemah suci dan melayani sebagai pelayan-pelayan di bait Allah. Tidak ada sesuatu yang perlu saya jelaskan karena Yesus juga tidak menjelaskan. Kalau Yesus menjelaskan dan itu dianggap penting, saya akan menjelaskan. Nah, pasti pria ini bertanya dari perspektif yang dimiliki. Dari Bapak pasti punya perspektif mengapa Bapak menganjurkan saya menjelaskan suku Lewi, tentang suku Lewi. Coba kirim dulu perspektif Bapak ya, supaya saya bisa mengerti. Tentu saya tidak akan berjanji menjelaskan suku Lewi karena Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung suku Lewi secara khusus. Ya, itu masalahnya. Secara khusus panjang lebar gitu, enggak ada. Saya kira itu aja ya. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya, wanita 51 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Solo. Apakah hukum karma itu ada? Kalau ada, sampai kapan? Karena sampai saat ini, orang yang menyakiti hidup saya kok baik-baik dan aman-aman saja. Padahal di sini saya mati-matian untuk sembuhkan diri. Ingin melupakan tapi tidak pernah bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu itu dendam. Dan itu nggak boleh. Bukan hanya ibu yang pernah disakiti orang. Saya juga berkali-kali disakiti, dikhianati, difitnah. Benar-benar dijahati luar biasa. Kita tidak perlu memikirkan karma untuk orang itu. Nggak perlu sama sekali. Pembalasan itu hak Tuhan, oke. Tapi kita tidak perlu mengharapkan Tuhan membalas kejahatan orang terhadap kita. Kalaupun Tuhan tidak membalas, ya itu kebijaksanaan Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan pasti membalas setiap perbuatan seseorang, baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Nah, ibu tidak perlu menantikan itu. Ibu marah, ibu dendam. Ibu mengharapkan orang yang melukai ibu itu celaka. Ibu bersalah kepada Tuhan dengan sikap hati seperti ini. Di dalam kekristenan, apa yang ditabur orang itu dituai. Semacam karma memang. Tetapi bedanya dalam kekristenan, kalaupun Tuhan memberikan pukulan, pukulan itu pun dimaksudkan bukan untuk menghancurkan dia. Mengingatkan, menegur supaya dia berbalik atau menyempurnakan. Kalau karma kan hukuman aja. Kau berbuat salah, kena A. Berbuat salah itu kena B. Tapi kalau Tuhan tidak, kalaupun dikasih A atau B, ini bisa menjadi peringatan, teguran, bahkan bimbingan untuk mengarahkan ke surga, saudara. Ya, kalau orang salah ditempeleng gitu,
Kalau ada domba yang nakal ditempeleng, tapi tempelengnya bukan ke jurang, ditempelengnya supaya masuk kandang. Itu maksudnya. Jangan begitu ya. Jangan mengharapkan orang celaka. Jangan, itu salah. Ya. Pasti Tuhan akan menegakkan keadilannya. Tapi jangan kita yang menjadi hakim atau mengharapkan kecelakaan orang. Jelas ya? Oke. Selanjutnya pria 33 tahun, seorang karyawan swasta dari Riau. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Semoga sehat dalam lindungannya. Saya ingin bertanya, apakah malpraktek kalau di zaman sekarang ini masih ditemukan umat Kristen yang membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran dalam rangka ucapan syukur? Apakah kaum yang demikian bisa dikatakan belum percaya Mesias? Terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Orang-orang yang melakukan malpraktek itu banyak sekali, saudara. Gereja mengadakan kebaktian hanya untuk mengumpulkan uang, dan uang itu untuk kesejahteraan pendetanya saja dan kroni-kroninya banyak. Membangun ini, membangun itu hanya untuk kebesaran nama lembaga, sinode, dan dirinya juga ikut seperti bendera dikibarkan banyak. Ya. Apa kaum yang demikian bisa dikatakan belum percaya Mesias? Mungkin dia percaya Mesias, tapi percayanya belum benar. Kalau orang percaya Yesus Juru Selamat atau Mesias, dia harus menjadi seperti Yesus. Ya, Pak. Kalau dia tidak menjadi seperti Yesus, ya berarti tidak benar. Percaya kepada Yesus harus menjadi serupa dengan Yesus. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Tangerang. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 28. Punggung tangan menulis mene mene tekel ufarsin. Tapi yang diberitahukan oleh Daniel adalah mene, tekel, dan peres. Apakah ada perbedaan bahasa atau bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Harus dicek dulu bahasa aslinya ya. Ini harus cek dulu bahasa aslinya. Tidak semua kita hafal dalam bahasa Ibrani atau bisa menggunakan bahasa Aram ya. Saya tahu bahasa Aram nih kalau Daniel ya. Karena ini bisa bahasa Aram. Nanti saya cek dulu ya. Atau ini dilempar ke ini aja ya, menjawab Trinitas ya. Tapi ini nggak Trinitas soalnya. Ya, atau saya cek dulu sekarang. Tapi makan waktu ini. Nanti aja ya. Kita akan tunda di episode 9. Kita jawab di episode yang akan datang. Bukan tidak bisa menjawab. Kita pasti menjawab. Hanya kalau kita melihat teks aslinya, kita harus keluar dari pertanyaan ini ya. Baik, tolong dicatat dulu, simpan. Nanti akan saya jawab di episode lain. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 34 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak dari Kupang. Apakah orang berselingkuh mendatangkan kutuk keturunan? Pengalaman saya, jika ada teman-teman saya atau saudara saya yang orang tuanya dulu selingkuh dan cerai, maka anaknya juga mengalami hal yang demikian. Belum tentu. Kemungkinan iya. Kenapa? Karena gen orang tua itu turun ke anak. Terus. Dan orang percaya juga begitu, Pak. Itu pengalaman saya, meskipun tidak semuanya begitu. Maafkan saya. Iya, saya, betul. Pak. Tidak semua begitu, tapi kemungkinan betul begitu. Karena ada gen. Dan juga bisa spirit roh. Jadi spirit gen itu menurun lewat garis keturunan ya. Bisa melalui keturunan gen ya. Kromosomnya ya. Tetapi juga ada spirit yang mengikuti. Karena bapaknya pernah dijatuhkan lewat dosa seksual, anaknya bisa diikuti. Nah, di sini bisa kita taklukkan dengan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ku berlindung padamu, Bapa, bisa terlindungi.
Oke, teruskan. Selanjutnya wanita sudah menikah, memiliki anak 5 dari Pulau Semau, NTT. Tidak ada usianya. Shalom Bapak Rohaniku, salam sejahtera dalam Kristus Yesus buat Bapak dan semua tim ABAM. Kembali lagi dengan Beta, anak rohani Bapak dari Nusa Tenggara Timur, Pulau Semau. Bapak Rohaniku yang baik, tolong jelaskan dan kasih Beta firman Tuhan yang Beta kasih warna biru. Dari kitab Yesaya 65, 20 sampai 22 dan ayat 25. Sudah baca ulang-ulang tapi masih bingung. Belum mengerti apa artinya Bapak Rohaniku. Terima kasih banyak kepada Bapak Rohaniku karena semua pertanyaan yang Beta kirim ke Abam dijawab dengan baik dan jawaban yang mudah Beta mengerti. Yesaya 65 ayat 20 sampai 22 dan 25 nanti bisa dibaca masing-masing. Ini bicara mengenai kemakmuran yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pada zaman itu bangsa Israel di dalam keadaan yang menyedihkan karena Israel Utara sudah runtuh di tangan Asyur tahun 722 sebelum Masehi dan Yehuda dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi kondisi mereka juga dalam keadaan terjepit. Tidak ada keindahan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kemakmuran. Tetapi Tuhan menjanjikan suatu hari ada kemakmuran. Nah, kemakmuran seperti ini sering diartikan sebagai kerajaan 1000 tahun. Itu salah. Sebenarnya ini menunjukkan kemakmuran bagi bangsa Israel suatu hari. Dan hari ini ayat ini sudah dipenuhi atau digenapi. Oke, teruskan. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Rohaniku. Elohim Yahweh melimpahi Bapak dengan rahmatnya dan umur yang panjang karena masih terlalu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Elizabeth yang sudah menghubungi Beta beberapa waktu lalu. Bahkan sampai hari ini, Ibu Elizabeth masih setia mengirimi renungan buat Beta setiap hari. Demikian chat dari Beta, Bapak Rohaniku. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi bahwa kemakmuran yang ditunjukkan di dalam ayat itu, ketenangan, kedamaian ya, yang digambarkan sebagai keadaan rumah, nyaman, kebun anggur, subur, ya, panjang umur, dan lain-lain, itu menunjukkan kemakmuran yang Allah akan berikan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel selama ratusan bahkan ribuan tahun telah kehilangan tanah air dan hidup di negeri lain. Bahkan di negeri lain pun mereka dibantai, disiksa, dianiaya. Kemudian Tuhan mengembalikan mereka ke tanah kelahiran kelahiran bangsa itu di Kanaan seperti hari ini, dan Tuhan memberikan mereka kemakmuran. Itu maksudnya. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 40 tahun sudah menikah di Jakarta Utara. Pak Erastus, saya ingin bertanya. Saya memiliki pengalaman masa kecil yang cukup membekas, lebih ke arah negatif, karena kekerasan dari orang tua secara fisik dan pengalaman orang tua yang kerap kali bertengkar. For your information, saya anak tunggal. Ditambah ketika menikah hingga sekitar 2 tahun lalu, hubungan saya dengan orang tua saya tidak baik. Namun puji Tuhan sekarang sudah membaik. Karena kompleksnya situasi masa kecil dan pengalaman hidup saya terutama yang berkaitan dengan orang tua, maka sejak pandemi dan maraknya istilah mental health, saya baru menyadari kalau saya memiliki emosi yang sangat tidak stabil. Bahkan sepertinya memiliki isu mental health yang butuh peranan profesional, bahkan mungkin obat-obatan. Awal bulan Januari, saya sempat membuat jadwal dengan psikiater di salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun saya tidak jadi pergi karena kesibukan pekerjaan saat itu. Saya ingin menanyakan, bagaimana mendeteksi asumsi saya secara pribadi mengenai mental health issue yang saya rasa saat ini sedang saya alami? Dan saat kapankah saya memang membutuhkan psikiater, bahkan mungkin obat-obatan untuk asumsi ini? Karena dengan latar belakang kuliah teologi,
Sejujurnya saya beberapa kali menyelesaikan ini dengan kontemplasi dan renungan. Namun hingga saat ini unstable, emosi itu masih muncul. Bedanya dengan dulu ketika usia 20-30-an adalah saat ini saya sudah menyadari ketika hal itu mulai muncul. Mohon insight-nya Pak. Terima kasih Pak Erastus. Tuhan memberkati. Mengenai stadium dari isu mental health Anda, saya tidak tahu. Tapi dari pembacaan ini saya bisa menduga bahwa Anda seperti bisa membuat self-therapy. Kesembuhan untuk diri sendiri melalui meditasi, kontemplasi atau kontemplasi yang Anda kemukakan di dalam tulisan Anda ini. Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Jadi Anda bisa melakukan kontemplasi untuk bisa mencapai ketenangan. Dan itu akan berangsur-angsur sembuh. Tetapi kalau orang sudah membiasakan minum obat, itu akan minum obat terus. Kalau satu kali dia berhenti minum obat, betul? Terus jalan lagi, terus minum lagi, dia bisa minum terus. Saya mengerti ini karena saya juga pernah menangani, ada di sekitar orang yang mengalami depresi atau mengalami mental health seperti Anda ini, isu mental health. Jadi sementara coba meditasi dulu, nggak usah ke psikiater, ya. Tapi kalau sampai kondisi mendesak, saya tidak melarang Anda ke psikiater. Tapi psikiater itu tidak jarang juga mengandalkan obat. Jadi sembuhnya pasien bukan karena nasihat saja, karena obat juga. Nah kalau orang bisa meditasi kontemplatif, membuat jiwanya tenang dan tahu kapan dia tidak stabil, ini kan unstable ya. Dia bisa mengobati dirinya sendiri. Coba kamu mengobati dirimu sendiri, apalagi kamu seorang teolog ya. Bisa. Karena kamu akan mengobati orang lain juga. Kalau kamu bisa mengobati dirimu sendiri, kamu akan bisa menolong orang lain yang punya keadaan mental illness atau seperti Anda ini ya. Oke. Teruskan. Selanjutnya pria 68 tahun sudah menikah dari Malang, Jawa Timur. Shalom, saya tidak bertanya karena pengajaran Pak Eras lebih dari cukup yang membuat saya hidup lebih berkenan dalam sisa umur saya ini. 68 tahun loh. 68 Luar biasa tahun. ya. Walaupun saya sudah berumur, juga tidak lepas dari masalah. Sering saya menatap ke atas langit yang biru dan berawan. Hati ini dan dada ini merasa begitu tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata karena begitu rindu pulang ke rumah Bapa. Sampai-sampai ingin menangis, merasa begitu senang yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Ini membahagiakan kita. Karena inilah hasil dari pelayanan kita. Merupa orang seperti ini luar biasa. Udah usia hampir 70. Dia bisa menatap langit bersyukur kapan pulang. Wah itu hebat. Bukan hanya mengisi dengan pikiran bagaimana berteologi lalu berdebat yang membuat orang malah masuk neraka. Oke, teruskan. Luar biasa ini. Ini saja Pak Eras ungkapan dari pria yang sudah masuk ruang tunggu untuk menerima panggilan terakhir. Last call. Kiranya Pak Eras terus memberitakan pengajaran yang berkuasa dan mengubah bagaimana menjadi orang Kristen yang benar-benar menghayati Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Maaf kalau tulisan saya ini panjang. Salam untuk langit baru, bumi baru buat Pak Eras dan tim. Oke. Pak Yehuda, Pak Andri, Pak Gren ya. Terima kasih Pak. Ini luar biasa nih. Pak Edi Gunawan ya. Pak Edi Gunawan dari Malang, Jawa Timur. Pak, Tuhan memberkati kita menjadi satu keluarga besar ya. Suatu hari ke Malang saya bisa ketemu Bapak ya. Pak Edi Gunawan, Tuhan berkati. Sungguh-sungguh kami senang dan diberkati oleh kesaksian Bapak. Selanjutnya wanita 76 tahun. Janda, satu anak di Bandung. Sebentar ini panjangnya, apa ada pribadi nah ini? Oke dibaca aja. Baik Pak. Oke. Baik Pak. Shalom Bapak Erastus dan juga buat seluruh tim Abam yang saya hormati.
Puji Tuhan saya sehat, tidak ada penyakit serius, tensi darah dan hasil laboratorium semua normal di usia segini. 76 maksudnya? 76 tahun. Oke. Puji Tuhan saya tinggal di Bandung, Pak. Memiliki seorang anak putra, sudah menikah dan punya cucu 1, dan mereka tinggal di luar kota. Sehingga saya tinggal sendiri di rumah sejak suami sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2016 lalu. Sejak pandemi sampai tahun 2022, gereja kami ibadah online. Mulai tahun 2023 sudah ada ibadah onsite, tapi saya jarang hadir di ibadah minggu karena merasa tidak bermanfaat lagi. Sangat berbeda dengan pengajaran Bapak Erastus. Sejak pandemi sekitar tahun 2020, saya menemukan di YouTube GSKI, yaitu Sunday Service 1, 2, dan 3. Dan saya ikuti sampai saat ini hingga seterusnya. Juga doa pagi sejak diadakan GSKI, saya selalu ikuti, dan acara yang lain seperti Wanita Surgawi dan lain-lain. Pokoknya saya senang dan tidak mau ketinggalan. Setiap hari sungguh saya sangat diberkati dan banyak pedoman dalam menjalani hidup di bumi ini yang mengubah pola hidup saya. Saya sering absen di gereja kami dan ikut online GSKI di Truth ID. Sekarang saya mempersiapkan diri menuju tempat kekal saya di langit baru, bumi baru, finishing well. Wah, ini hebat ya. Wanita usia 76 mulai menyadari LB3. Harus diakui ya, tidak banyak yang bicara mengenai LB3. Betul, Pak. Oke, terus. Setiap saya ibadah onsite, terasa hambar, tidak bergairah, dan secara lahiriah sudah tidak ingin ikut ibadah onsite. Tapi Bapak Erastus sering bilang di acara ABAM agar tidak usah keluar dari gereja asal. Walaupun merasa tidak diberkati, tapi biarlah kita bisa menjadi berkat di sana. Jadi saya mau taat dan tetap setia ikut setiap ibadah GSKI online dan ikut ibadah onsite di gereja asal. Yeah. Di gereja kami ada juga satu keluarga yang ikut tertarik mengikuti ajaran Bapak Erastus. Setelah mengenal GSKI, kami merasa hambar ikut ibadah onsite di tempat biasa. Kami sudah mencari GSKI di Bandung tapi tidak menemukan. Apakah ada GSKI Rehoboth di Bandung, Pak? Mohon alamatnya. Ada GSKI, ada. Nanti diarahkan terus. Jika memungkinkan, kami ingin kontak juga dengan sesama jemaat GSKI Bandung, sehingga bisa saling sharing, berbagi pengalaman, dan bisa saling membangun iman. Mohon nomor kontaknya. Yeah. Pak Erastus pernah bilang di ABAM, jika ingin membentuk suatu persekutuan atau ingin membangun satu kelompok kecil GSKI, bisa mendapat bimbingan. Iya. Kami ingin sekali, Pak, walaupun masih beberapa orang di dalam dua keluarga yang sudah sepakat ikut GSKI, dan kami tetap juga berjemaat di gereja asal kami. Mohon maaf Pak Erastus, cerita saya loncat-loncat tidak berurutan. Jadi permohonan saya Pak, alamat GSKI Bandung, nomor kontak salah seorang jemaatnya, bimbingan untuk kelompok kecil. Terima kasih Pak. Doaku yang terbaik buat keluarga besar Bapak Erastus dan teamwork GSKI juga Truth ID. Baik Ibu, usia 76 tahun Ibu benar-benar bersiap-siap untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Kita akan bimbing, dorong, tuntun Ibu ya, puji Tuhan. Kami akan hubungi Ibu. Oke. Selanjutnya wanita 44 tahun, menikah, memiliki 2 anak dari Lipo, Cikarang. Ya. Pak Pendeta Erastus, saya tidak bertanya, namun saya mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih Pak untuk semua pengajaran Bapak. Saya pengusaha Pak, saya perempuan mandiri, Chinese. Saya pintar nyari duit. Saya terbentuk jadi pribadi yang sombong Pak. Saya buka YouTube tahun 2010. Kemudian lirik lagu Untuk Apa Aku di Bumi Ini mengenalkan saya ke Pak Eras dan membuat saya membuka khotbah-khotbah Bapak. Namun masih belum sepenuhnya paham Pak. Ya, ini lagu yang ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini, gitu ya. Oke, terus.
Saya masih terus mencari-cari khotbah pendeta lain juga. Karena maaf ya Pak, khotbah Bapak juga masih mirip-mirip dengan kebanyakan penderitaan yang lain Pak. Baru sekitar tahun 2015 sampai sekarang. Waktu tahun 2010 itu masih ada mirip gitu ya. Ya, jadi setelah 2015 sampai sekarang khotbah Bapak berubah. Saya benar-benar jadi pintar Pak Eras. Saya ikuti semua dari doa pagi sampai acara tiap harinya di Truth ID. Pak Wiknyo juga saya ikuti Pak. Terima kasih Pak Eras telah membawa jiwa saya menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini dan saya harus taat sampai di kekekalan langit baru dan bumi yang baru. Kalau orang ramai bilang Bapak sesat, saya yang mengikuti Bapak setiap hari tidak menemukan di mana sesatnya. Malah saya sekarang jadi tahu menyembah yang benar itu seperti apa dan hidup benar di pandangan Bapa. Bapa di surga. Bapa di surga. Serta saya belajar melewati badai hidup yang benar-benar tidak mudah, Pak. Ya, jadi kalau orang mengatakan sesat, itu dipakai kuasa gelap supaya seorang seperti ibu yang diubahkan Tuhan bisa menyembah Tuhan ini jangan mengalami perubahan. Kan bukan 1, 2 yang menyatakan bahwa lewat pelayanan Truth ID diubahkan. Ini pekerjaan kuasa gelap yang mau menghalangi orang selamat dan diubahkan. Puji Tuhan ibu tidak terpengaruh. Teruskan. Walau rumah tangga dan pekerjaan yang rumit, namun saya punya Elohim Yahweh yang luar biasa. Haleluya. Sesembahan yang hidup dan mengasihi saya. Amin. Saya terus ya Pak Eras. Saya baru 2 kali ke Mall Arta Gading Pak. Saya rindu tiap minggu ke sana, tapi saya mengalah sama suami Pak yang ke gereja lain. Saya mengalah Pak daripada ribut. Saya pengen salaman sama Pak Eras dan peluk Bapak sambil berucap terima kasih Pak. Terima kasih sudah membawa saya ke hidup yang benar. Saya janji tidak mau mengeluh lagi dan mau bersyukur apapun yang saya alami. Sekalipun sakit, yang penting bisa dilewati. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga sampai di langit baru, bumi baru ya Pak. Amin. Wah, luar biasa kesaksian ini lagi ya. Iya, Pak. Ibu tetap setia, ya ikut kami, juga ikut suami. Tapi jadi kesaksian untuk suami. Sampai suami berkata, ada apa dengan hidup kamu sampai kau bisa seperti ini? Berubah positif. Suami bisa juga dibawa kepada suara kebenaran. Sampai jumpa di episode yang akan datang, yaitu episode 925. Ya, Tuhan memberkati.